Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuzana, asal instansi SD Negeri 12 Lembah Melintang, akan membacakan hasil resume agenda 3. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Kedudukan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Peran ASN. Peran dari pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: 1. Pelaksana, 2. Pelayan, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah sesuatu yang patut kita terima. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya kita berikan. Kewajiban ASN: 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Melaksanakan kebijakan. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap. 7. Menyimpan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan penilaian, dan penghargaan. Modul yang kedua yaitu Smart ASN. Pilar literasi digital. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak terbatas mengoperasikan gawai. Yang pertama, kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Yang pertama, etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam etika di dunia digital perlu adanya penguatan pada 1. Pengetahuan dasar akan peraturan. 2. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax. Yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi. Yang keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang. Ruang lingkup digital. 1. Kesadaran. 2. Tanggung jawab. 3. Kebajikan. 4. Integritas. Karakter media digital yang serba cepat dan serba instan menyediakan kesempatan tak terbatas
telah mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, mulai dari belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi. Ketiga, situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tak lepas dari situasi kita, semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala aktivitasnya tanpa batas. Waspada terhadap konten negatif. Saat ini kita dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah dengan bantuan gawai atau telepon seluler di genggaman yang terhubung internet. Kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang kita kehendaki maupun yang tidak kita kehendaki. Ada dua hal penting saat berinteraksi di dunia digital. Pertama, penghargaan pada diri sendiri akan menjaga kepentingan kita di dunia digital. Kita akan bijak mengekspos diri kita melalui pesan yang kita buat dan bagikan. Kedua, penghargaan pada orang lain bisa kita lihat contoh penerapan prinsip tersebut pada media sosial. Perkembangan media sosial yang awalnya untuk mempererat hubungan antar pengguna, lalu mulai bergeser ketika ada pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan SARA, sehingga ada baiknya kita memahami konten negatif dan mewaspadainya. Definisi konten negatif jelas tertulis dalam Undang-Undang ITE. Konten negatif ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebagai informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Cara melawan konten negatif diantaranya adalah memverifikasi informasi. Kita wajib melakukan cross-check untuk menguji kebenaran suatu informasi. Beberapa etika berinteraksi di dunia digital. Yang pertama, bertemanlah dengan orang yang kita kenal sebelumnya. Yang kedua, apabila teman baru, lebih baik kita telusuri dahulu informasi tentang dia. Yang ketiga, menjaga privasi satu sama lain, tidak memberikan nomor orang lain kepada siapapun tanpa izin atau dari teman kita lainnya. Yang keempat, apabila mencari teman baru, sebaiknya teman tersebut memiliki kesamaan dengan kita. Yang kelima, pertemanan atau minat dengan kita. Dan yang keenam, bertemanlah dengan orang yang menggunakan identitas asli. Demikianlah hasil resume agenda 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.